Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Rabu Pon ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang kodam pusaka ya, teman-teman Rabu Pon ya. Kodam pusaka ini adalah kodam yang menempati sebuah pusaka ya. Jadi di dalam sebuah pusaka itu ada makhluk halusnya, ada demitnya, ada jinnya ya, pada hakikatnya adalah jin. Nah, ketika teman-teman Rabu Pon ini memiliki pusaka, maka ya 90% Anda akan diikuti oleh makhluk halus yang menempati pusaka tersebut. Nah, itu yang disebut dengan kodam pusaka. Ya. Jadi kodam pusaka adalah kodam yang menempati sebuah pusaka. Ya. Apakah semua yang lahir Rabu Pon memiliki kodam pusaka? Ya tidak gitu loh ya. Tidak semuanya yang lahir Rabu Pon itu memiliki kodam pusaka. Ya. Tidak semua yang lahir Rabu Pon itu memiliki kodam pusaka. Ada juga teman-teman Rabu Pon ya, Anda tidak memiliki pusaka, tapi Anda diikuti oleh kodam pusaka, juga bisa itu terjadi gitu ya. Ya, bisa itu terjadi manakala energi spiritual Anda itu tinggi. Sehingga memancing kodam pusaka ya, untuk ikut dengan Anda. Makhluk halus itu senang teman-teman ya. Makhluk halus itu senang ketika seseorang itu memiliki energi spiritual yang tinggi. Ya, akhirnya menjadi ibaratnya itu pembantu. Dan itu yang disebut dengan kodam. Ya, jadi misalkan ya teman-teman Rabu Pon, apakah Rabu Pon ini memiliki kodam pusaka? Kodam pusaka Rabu Pon adalah harimau, tidak bisa gitu. Tidak bisa seperti itu. Ya tentunya kalau Anda memiliki kodam pusaka, ya macam-macam kodam pusakanya. Ya. Nah, kodam pusaka adalah kodam yang menempati sebuah pusaka. Lah kodam pusaka ini ya Anda bisa peroleh dari mana? Bisa jadi Anda ini diberi leluhur-leluhur Anda, orang tua Anda, kakek nenek Anda, ya, pokoknya turun-temurun bisa jadi. Bisa jadi teman-teman Rabu Pon ini jalan-jalan di sungai atau mandi di sungai, tiba-tiba ya menemukan pusaka. Nah, itu juga bisa. Atau Anda katakanlah memahari pusaka, ono pameran pusaka keris misalnya. Tiba-tiba Anda melihat, terus Anda tertarik, Anda beli juga bisa. Atau bisa juga Anda ini dikasih teman Anda, juga bisa. Jadi banyak sekali ya latar belakang ya. Banyak sekali latar belakang ketika seseorang itu diikuti yang namanya kodam pusaka. Ya. Lah, orang yang ketempatan kodam pusaka ini ya, ketika diterawang orang itu kadang nampak pusakanya gitu loh ya. Jadi bukan pusaka gaibnya itu pusakanya itu ada di dalam tubuhnya, bukan. Bukan seperti itu ya. Melainkan ya energi gitu loh ya. Energi dari pusaka itu yang ada di dalam diri Anda. Ya, ini bisa berubah-ubah ya. Bisa berubah berwujud pusakanya, bisa juga berwujud harimau, naga, dan sebagainya. Nah, saya berharap dengan wawasan ini ya, teman-teman Rabu Pon ini bisa paham gitu loh, apa itu kodam pusaka. Kodam pusaka itu adalah makhluk halus yang menempati sebuah pusaka. Ya, disebut kodam karena membantu Anda. Karena Anda miliki itu kodamnya. Pusakanya Anda miliki, kodamnya nurut dengan Anda, bisa Anda fungsikan, bisa Anda perintah, bisa Anda gunakan. Nah, maka itu disebut dengan kodam pusaka. Ya. Atau ada orang yang mengenal dengan pusaka gaib juga bisa seperti itu. Jadi itu hanya sebuah istilah saja. Ya. Yang namanya pusaka adalah benda yang di dalamnya itu ada energi yang itu bisa kita gunakan untuk kepentingan dan hajat kita. Itu yang dimaksud dengan kodam pusaka
Paham ya teman-teman? Apakah kodam pusaka itu bisa permanen? Ya tentunya bisa juga ya. Kodam pusaka ini juga bisa permanen gitu loh ya. Bisa suka dengan Anda asalkan ya. Asalkan Anda itu ada interaksi batin ya. Anda tahu gitu ya. Bagaimana cara memperlakukannya. Bagaimanapun juga ya. Yang namanya kodam itu kan makhluk hidup gitu. Makhluk hidup kan butuh energi ya. Ya, misalkan Anda merawat pusakanya ya, misalkan kalau itu bentuknya keris, dicuci, dikasih minyak wangi, dikasih sesaji, ya itu kan otomatis kodam dari pusaka itu akan senang dengan diri Anda ya. Nah ini hanya pengetahuan saja ya, supaya teman-teman Rabupon ini Anda ini tidak mudah ditipu gitu ya. Lah ketika seseorang ini katakanlah diikuti ya, atau ditempati yang namanya kodam pusaka, maka orang tersebut ya akan bisa melihat ya. Orang tersebut akan bisa melihat ya kodam tersebut, dan tidak hanya bisa melihat tapi juga bisa berinteraksi, bisa memfungsikan, bisa menggunakan kodam tersebut untuk keperluan dirinya. Nah, paham ya teman-teman Rabupon? Kodam pusaka adalah kodam yang menempati sebuah pusaka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan dicek ya, apakah di dalam diri Anda ada kodam pusaka ya. Apakah ketika Anda memiliki kodam pusaka Anda bisa memfungsikan ya. Jangan sampai Anda memiliki kodam pusaka terus tidak bisa memfungsikan. Satu itu. Kedua, Anda biarkan saja gitu. Tidak pernah Anda rawat, Anda biarkan saja. Ini malah bahaya ya. Mending tidak usah memiliki pusaka kalau Anda tidak bisa merawat, karena sangat berbahaya sekali ya. Keberadaan kodam pusaka di dalam tubuh kita ini akan sangat berbahaya sekali manakala kita tidak bisa memaksimalkan kodam pusaka tersebut, merawat ya, mendaya gunakan. Contoh misalkan kita abaikan kodam pusaka itu ya, misalkan sampai neyeng ya, sampai berkarat misalkan pusakanya, nah, maka hidup Anda akan dihancurkan gitu. Bukan dihancurkan oleh orang lain ya dari luar, tapi dari dalam diri Anda, oleh pusaka Anda sendiri. Nah inilah yang berbahaya ketika seseorang memiliki yang namanya pusaka, yang mana di dalamnya ada kodamnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.